Yang terhormat para direksi perusahaan publik yang kami hormati, yang terhormat juga para CFO serta program Indonesia Best CFO tahun 2014, yang terhormat para peserta Indonesia Young Women Future Business Leader tahun 2014, yang terhormat Bapak Dewan Juri Indonesia Best CFO 2014, dan para hadirin yang saya hormati. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, pertama-tama kami atas nama penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada acara kita malam ini, yaitu malam pemberian penghargaan SWA 100 Indonesia Best Public Companies Best Wealth Creators tahun 2014. Kemudian juga ada Indonesia Best CFO tahun 2014 serta Indonesia Young Women Future Business Leader. Para hadirin semuanya, seperti kita ketahui ada sejumlah cara ya untuk mengukur kinerja perusahaan publik. Ada yang membuat peringkat perusahaan berdasarkan nilai omsetnya, seperti yang dilakukan adalah Fortune misalnya, dari aset, laba, atau gabungan dari rasio-rasio seperti profit margin, return on equity, return on asset, dan sebagainya. Nah, kami dari majalah SWA juga mencoba mengukur kinerja perusahaan publik di negeri kita dengan metode yang coba kami kembangkan dengan partner kami. Kami sudah mulai melakukan pengukuran kinerja perusahaan publik ini sejak tahun 1993, ini sejak 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu, 20 tahun yang lalu, metode yang kami gunakan juga masih yang basic gitu. Kami mengukur kinerja perusahaan publik dengan metode pengukuran pertumbuhan penjualan atau pertumbuhan omset. Jadi yang kami ukur di sini adalah sejauh apa perusahaan dapat mendorong pertumbuhan penjualan atau omset. Metode ini cukup lama kami pakai dari 93 sampai tahun 2000 atau sekitar 8 tahun kami pakai. Kemudian pada tahun 2001 kami mulai mencoba metode lain, yaitu kami mencoba memakai metode EVA atau Economic Value Added pada perhitungan peringkat SWA 100. Metode ini dikembangkan oleh Stern, Schwartz & Co. dari New York, Amerika. Metode ini kami pakai dari tahun 2001 sampai 2006 atau selama 6 tahun. Prinsip metode ini adalah mengukur kinerja perusahaan dalam kemampuannya meningkatkan nilai investasi atau kekayaan tambahan kepada para pemegang saham. Kemudian mulai tahun 2007 kami melengkapi penggunaan metode EVA tadi dengan metode Market Value Added atau MVA yang juga dikembangkan oleh Stern, Schwartz & Co. Kemudian mulai tahun 2008 kami menyempurnakan lagi metode yang kami pakai dengan menggunakan metode Wealth Added Index atau WAI yang dikembangkan oleh Stern Value Management yang sebetulnya juga merupakan bagian dari Stern, Schwartz & Co. Secara garis besar, Wealth Added Index mencerminkan kelebihan kekayaan yang dihasilkan di atas return minimal atau cost equity yang diharapkan oleh para investor. Untuk menentukan perusahaan yang masuk dalam SWA 100 pada tahun 2014 ini, Stern Value Management memilih 100 perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar terbesar di awal tahun 2009. Kami memakai patokan tahun 2009 karena pengukuran kinerja perusahaan publik ini memang menggunakan data fundamental dan harga saham selama 5 tahun terakhir, yaitu data tahun 2009 sampai 2013. Kemudian Wealth Added Index perusahaan-perusahaan yang terpilih itu dihitung secara harian untuk periode 2009 sampai 2013. Jadi selama 5 tahun ini datanya kami kumpulkan dan kami hitung. Dan lalu dari sanalah kemudian kami dapat menentukan peringkat SWA 100 perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Jadi kinerja perusahaan publik yang kami hitung dan analisanya adalah berdasarkan nilai fundamental dan kinerja harga saham selama 5 tahun terakhir. Hasil dari pemeringkatan ini kami harapkan dapat menjadi acuan bagi para investor atau pemegang saham
sejauh mana para pengelola perusahaan telah meningkatkan kekayaan para pemegang saham atau investornya. Secara lebih detail mengenai konsep Wealth Added Index yang kami pergunakan serta hasil analisanya, semuanya sudah dikupas di majalah SWA yang sudah terbit pada minggu lalu, yang malam ini nanti juga akan kami sampaikan kepada Ibu Bapak para hadirin. Pada hadirin semuanya, kami dari majalah SWA bekerjasama dengan Stern Value Management melakukan ini secara reguler setiap tahun dengan tujuan supaya pengelola perusahaan publik, pemilik perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat bisnis pada umumnya dapat memperoleh feedback yang bermanfaat bagi pengembangan positif perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Dan hasil analisa tadi seperti saya sampaikan, juga kami sosialisasikan ke masyarakat, para investor, investor individual, investor korporat, dan juga pelaku bisnis lainnya melalui sajian utama di majalah SWA. Dan dalam sajian utama tersebut kami juga menampilkan analisa serupa tapi untuk tingkat regional, ya, untuk tingkat ASEAN. Ini dengan harapan supaya para pengelola perusahaan, pemilik perusahaan, dan investor juga dapat membandingkan kinerja perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia dan juga di level regional. Para hadirin semuanya, sebagai catatan dari hasil riset dan analisa data pemeringkatan SWA 100 tahun 2014 ini, dibandingkan tahun 2013 ada peningkatan prestasi dari perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Tahun ini perusahaan publik yang mampu mencetak Wealth Added Index positif mencapai 57 perusahaan. Sedangkan tahun sebelumnya hanya 40 perusahaan. Ini artinya ada kenaikan 42,5%. Jadi prestasi perusahaan publik di Indonesia pada tahun 2013 alhamdulillah hampir 50% lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tingkat ASEAN, ini dari semua perusahaan publik di ASEAN, datanya juga menarik. Dari peringkat SWA 100 ASEAN, posisi perusahaan-perusahaan Indonesia tetap dominan di peringkat atas. Di peringkat 5 besar, ini juga sama seperti tahun lalu, 4 perusahaan diduduki oleh perusahaan dari Indonesia. Jadi ini juga berita positif dari perusahaan-perusahaan dari Indonesia. Jadi di Indonesia tidak hanya ada berita-berita negatif, tapi juga ada berita-berita positif dari negeri kita. Dan dari 68 perusahaan yang mencetak Wealth Added Index positif dari SWA 100 ASEAN tadi, Indonesia juga menempatkan 11 perusahaannya. Dengan prestasi itu, kami sungguh menghargai upaya yang sudah dilakukan oleh para pengelola perusahaan publik yang sudah berhasil membuat perusahaannya memperoleh angka Wealth Added Index positif. Ini perlu dicatat sebab di saat tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat, ini bukan perkara mudah bagi pengelola perusahaan publik untuk meyakinkan investor agar mereka tetap mau menghargai atau berani memberikan nilai tinggi pada sahamnya. Juga bukan hal yang gampang untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan agar sahamnya juga menarik bagi para investor. Makanya kalau ada perusahaan yang sukses membangun kepercayaan investor sehingga sahamnya terus dihargai tinggi dan di sisi yang lain terus mampu meningkatkan kinerjanya, mereka lah sebenarnya para pencipta kekayaan sejati bagi para pemegang saham dan juga merupakan kontributor yang positif bagi perkembangan dunia bisnis di negeri kita. Pada hari ini semuanya, pada kesempatan ini perkenalkan kami dari majalah SWA juga Stern Value Management mengucapkan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada pengelola perusahaan yang sudah mampu membuat perusahaannya memperoleh Wealth Added Index positif. Prestasi yang sudah Bapak Ibu capai tadi sungguh luar biasa, dan kami berharap prestasi ini akan dapat memacu perusahaan lain untuk juga mencatat atau meraih prestasi yang serupa atau lebih tinggi lagi. Para hadirin semuanya, untuk melengkapi riset kinerja perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dan di ASEAN, kami juga melaksanakan program pengembangan leader-leader di bidang keuangan yang kami sebut Indonesia Best CFO tahun 2014. Program ini merupakan kompetisi profesional yang kami buka bagi para CFO di Indonesia. Kami mengundang para CFO untuk berpartisipasi mengajukan gagasannya secara tertulis tentang
strategi corporate finance, seperti apa yang akan mereka rancang dan eksekusi yang akan membuat strategi perusahaan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan efektif. Kandidat yang terseleksi akan melakukan presentasi di depan dewan juri, yaitu para CEO, CFO senior di negeri kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kami menyelenggarakan Indonesia Best CFO pada tahun 2014 ini dan juga di tahun-tahun sebelumnya? Pertama, selain CEO atau Chief Executive Officer, orang yang paling bertanggung jawab terhadap biru merahnya rapor kinerja fundamental atau kinerja saham perusahaan di bursa, tentunya memang Chief Financial Officer. Sebab dialah yang lebih mengetahui keadaan finansial perusahaannya dibanding sejawat, direksi sejawatnya. Dialah yang melakukan perhitungan berkala kekuatan dan kemajuan finansial perusahaannya. Dialah yang memimpin strategi pembiayaan dan capital structuring dalam penggunaan modal sendiri atau dalam berhutang. Seorang CFO pula yang memimpin penganggaran atau budgeting dan mengukur hasil operasional bisnis perusahaannya. Dan CFO pula yang mestinya paling sadar dengan pentingnya peningkatan shareholder value. Dan tak bisa dipungkiri dengan perannya tersebut, para CFO mestinya bisa memposisikan dirinya sebagai value driver. Dan karena itu pula seorang CFO mestinya bisa bekerja beyond accounting and reporting. Maksudnya seorang CFO mestinya mampu berperan sebagai strategic thinker and manager yang dapat membackup dengan baik langkah CEO dan tim direksi lainnya. Berkaitan dengan program tersebut, pada kesempatan ini perkenankan kami dari majalah SWA mengucapkan selamat kepada peraih predikat Indonesia Best CFO tahun 2014. Kami sungguh berharap keberhasilan ini dan juga kami sosialisasikan di majalah SWA akan bisa menginspirasi para CFO dan calon CFO untuk bisa berprestasi dengan lebih baik. Berkaitan dengan program CFO ini, kami juga ingin memberikan update kalau beberapa peserta Indonesia Best CFO pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini juga sudah mencatat kenaikan atau prestasi karir yang cukup menggembirakan. Ini misalnya Bapak Mulyono, ini peserta program tahun 2013. Pada waktu terpilih pada tahun lalu, beliau posisinya masih Direktur Keuangan PT Pelindo II Jakarta. Nah, sekarang posisinya alhamdulillah sudah menjadi Direktur Utama Pelindo IV di Makassar. Kemudian juga ada Bapak Iwan Suharjo, ini peserta tahun 2012. Sebelumnya adalah CFO Skiring Indonesia dan CFO Bayer Healthcare. Sekarang posisinya udah CEO HPI Agro Plantation Indonesia Agro. Kemudian contoh terakhir Bapak Wilon Lukas Timmerman, ini Chief Financial Officer PT XL Indonesia. Sekarang posisinya juga udah meningkat menjadi COO PT XL Axiata Indonesia. Jadi kami juga sungguh berbahagia kalau para pemenang program CFO pada program-program CFO sebelumnya, karirnya kemudian juga diapresiasi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Para hadirin semuanya, selain CFO kami juga menyelenggarakan program untuk lebih banyak lagi melahirkan wanita-wanita yang dapat duduk di kursi Board of Directors perusahaan-perusahaan Indonesia. Program ini kami sebut sebagai Indonesia Young Women Future Business Leader. Kami menyelenggarakan program ini karena seperti kita ketahui, sampai saat ini eksekutif wanita yang menduduki posisi puncak perusahaan-perusahaan di Indonesia jumlahnya masih sangat sedikit. Ya. Ini sekedar gambaran saja, saya sampaikan beberapa data. Wanita yang duduk di posisi direksi bank-bank di Indonesia ini hanya sekitar 17%. Ya. Jadi 80-an% masih didominasi oleh para pria. Kemudian di BUMN yang go public hanya 5% posisi board of director diduduki oleh wanita. Dan dari semua keseluruhan perusahaan publik, wanita yang duduk di posisi board director hanya 12%. Dan kalau di pemerintahan yang menjadi gubernur juga hanya 3%. Jadi masih sedikit sekali wanita-wanita yang berhasil duduk di posisi
board of director di perusahaan-perusahaan di Indonesia, juga di pemerintahan, seperti tadi saya contohkan di posisi-posisi gubernur misalnya. Nah, berdasarkan data-data itulah kami merasa perlu mendorong kaum wanita di Indonesia untuk bisa lebih berperan lagi di dunia bisnis di negeri kita. Dan kami berharap dengan program ini dari waktu ke waktu akan semakin banyak lagi wanita-wanita Indonesia yang menduduki posisi puncak di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya, seperti kita ketahui kayak perusahaan kayak Yahoo, Facebook itu juga sudah mulai berani memberikan posisi-posisi penting pada wanita. Mestinya kita di Indonesia nanti juga akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan di negeri kita yang juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada kaum wanita. Pada kesempatan ini, perkenankan kami juga mengucapkan selamat dan penghargaan yang tinggi pada para pengelola perusahaan publik yang sudah berhasil mencetak prestasi baik di tingkat nasional maupun regional ASEAN. Selamat dan harapan yang besar juga kami sampaikan kepada para profesional yang berhasil dinilai dan dipilih oleh Dewan Juri dalam program Indonesia Best CFO tahun 2014 dan Indonesia Young Future Business Leader tahun 2014. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada para juri yang sudah berkontribusi besar pada program-program yang kami selenggarakan. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pembicara yang nanti akan berbagi kepada kita. Yang pertama nanti akan berbagi Bapak Joko Wintoro PhD. Beliau adalah Direktur School of Finance Prasetya Mulia Business School yang nanti akan berbagi kepada kita hasil survei kepada para CFO di Indonesia tentang peran CFO dalam Sustainable Finance. Kemudian nanti ada Bapak Sirilius Herinowo, Komisaris BCA. Terima kasih Pak sudah hadir. Beliau nanti akan berbagi kepada kita bagaimana BCA berhasil membuat perusahaannya bernilai tinggi dan mampu memperkaya para pemegang sahamnya. Kemudian nanti ada Bapak Muhammad Kurnia, CFO Petrosi, salah satu pemenang dari program Best CFO, tentang peran strategi CFO dalam mewujudkan value creation di perusahaan. Dan kemudian ada juga Ibu Sheni Aprilia, GM Agate Solution, salah satu pemenang Indonesia Young Future Business Leader. Bagaimana wanita bisa menjadi business leader di masa depan. Saya yakin pemaparan dari para pembicara ini akan dapat lebih memperkaya kita, dapat memberi insight kepada kita, sehingga kita juga dapat terus belajar, sehingga kita juga dapat terus mengembangkan diri. Sekian pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.